5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, dan pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Benda itu memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, adik-adik telah mengetahui wujud benda. Wujud benda itu dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, ciri-ciri benda antara lain itu memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud dengan massa dan volume ya? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang massa dan volume suatu benda. Kita ingat kembali ya, pada pembelajaran sebelumnya wujud benda itu ada 3, padat, cair, dan gas. Padat itu contohnya meja, buku, kursi, pintu, itu adalah benda padat. Benda cair contohnya air, minyak goreng, bensin, cuka, ya, susu, saus, dan sebagainya. Lalu contoh benda gas adalah udara, asap, oksigen yang kita hirup. Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar tentang massa sebuah benda. Perhatikan percakapan Bu Guru, Siti, dan teman-temannya. Anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola itu mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Tanya Bu Guru. Lalu Siti menjawab, "Massa, Bu? Apakah massa itu, Bu?" Nah, Siti kebingungan ya adik-adik. Siti tidak tahu apa itu massa. Yuk lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba adik-adik lihat. Nah, di sini ada timbangan, lalu kita taruh ada bola basket dan ada bola plastik ya. Nah, dari posisi ini kita mengetahui bahwa bola basket itu lebih berat. Bola basket lebih berat, Bu. Benar Udin, bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis. Bola plastik itu terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda itu disebut dengan massa. Jelas Bu Guru. Jadi, bola yang lebih berat itu memiliki massa yang lebih besar ya Bu? Tanya Siti. Benar Siti, massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Nah, ini adalah alat untuk mengukur massa adik-adik. Bisa dalam satuan gram atau kilogram. Nah, pada pembelajaran kelas 2 kalian sudah belajar tentang alat ukur berat. Baik Bu, kata Siti yang sudah mengerti maksud dari massa. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lalu lingkari pernyataan yang benar. Nah, di sini ada 2
buah balok, yaitu balok Y dan balok H. Balok Y ternyata lebih berat adik-adik. Ingat ya, mana benda yang lebih berat berarti itu masanya yang lebih besar. Balok Y mempunyai massa yang lebih titik-titik dari balok H. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Karena Y ini lebih berat, berarti massanya lebih besar. Sekarang kita lihat benda berikutnya. Gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar atau lebih kecil dari gelas ukur yang kosong. Ayo, ini gelas airnya lebih berat, berarti mempunyai massa yang lebih besar. Masih ada nih adik-adik. Botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih, kalau massanya lebih besar berarti beratnya lebih besar juga daripada botol yang A. Lalu gambar berikutnya ada bola, yang satu mengembang, yang satu kempes adik-adik. Bola yang kempes ini mempunyai massa yang lebih apa adik-adik daripada bola yang tidak kempes? Ya, mempunyai massa yang lebih kecil, makanya di sini lebih ringan adik-adik. Tahukah kamu, berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda berubah-ubah tergantung dengan gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga dengan gaya gravitasi. Contohnya nih adik-adik, massa tubuh di bumi ataupun di bulan itu sama. Namun berat tubuh kita di bumi dengan di bulan itu berbeda. Berat tubuh astronot di bulan itu lebih ringan daripada di bumi. Kok bisa begitu, Kak Citra? Nah, yuk kita pelajari ya. Jadi, berat badan kita ketika kita berada di bulan dan di bumi itu berbeda. Karena di bulan itu tidak ada gaya gravitasi. Maka tubuh kita beratnya terasa ringan di sana. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Nah, adapun yang benar itu adalah berapa massamu, bukan berapa beratmu adik-adik. Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Nah, ini informasi yang perlu kalian tahu adik-adik. Selain massa, benda itu mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Nah, kita pelajari adik-adik. Semua benda itu menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda itu disebut volume. Nah, benda yang kecil itu menempati tempat atau ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang lebih besar. Hal ini berarti benda yang kecil itu memiliki volume yang kecil, sedangkan benda yang besar itu memiliki volume yang besar. Nah, contohnya akuarium ini adik-adik. Yang A itu akuarium yang besar, lalu yang B itu akuarium yang kecil. Nah, maka volume akuarium yang A itu lebih besar daripada volume akuarium B, karena bentuknya saja sudah lebih besar yang A adik-adik. Pelajarilah tentang volume benda dengan melakukan percobaan berikut bersama teman dalam kelompokmu. Kalian bisa lakukan sendiri atau bersama teman-teman kalian adik-adik. Yang harus kalian siapkan alat dan bahannya adalah gelas ukur, benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur, air, balon 2 buah. Lalu langkah-langkah percobaannya, yang pertama, isilah gelas ukur dengan air. Lalu masukkan benda padat ke dalamnya. Perhatikan gambar untuk membuktikan
volume benda padat. Nah, awalnya airnya hanya segini adik-adik. Tetapi ketika dimasuki suatu benda padat, airnya menjadi naik. Berarti volumenya di sini bertambah. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam air? Ya, sebelumnya ukurannya apa? Ukurannya sedikit ya adik-adik. Lalu ketika dimasukkan benda padat, maka volume airnya naik jadi lebih banyak adik-adik. Lalu isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambahkan hingga 600 ml di gelas ukur. Jadi kalian harus punya gelas ukur ya adik-adik. Coba kalian bisa pinjam ibu kalian gelas ukur yang biasanya dipakai untuk membuat kue adik-adik. Nah, dari 300 mililiter ditambah hingga sampai 600 ml. Nah, apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas? Yang terjadi adalah volume airnya akan bertambah. Lalu perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Nah, di sini ada 2 balon. Yang pertama balon sebelum ditiup dan balon yang sudah ditiup. Berarti balon yang belum ditiup ini mempunyai volume yang sedikit. Lalu ketika ditiup berarti kita meniupkan gas ke dalamnya sehingga volume balonnya menjadi bertambah adik-adik. Ini membuktikan bahwa volume itu bisa bertambah dan menempati suatu ruangan. Kamu telah melaksanakan percobaan di atas. Coba lengkapi kalimat di bawah ini adik-adik. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu benda apa saja? Padat, cair, gas ya adik-adik ya, boleh kalian bolak-balik. Lalu benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan memiliki volume. Itu tadi yang kita pelajari bersama-sama. Dayu sedang memperhatikan aneka bola berikut ini. Pernahkah kalian melihat ketiga jenis bola tersebut? Ada bola voli, bola basket, dan bola untuk bermain sepak bola. Dapatkah kamu menyebutkan ketiga jenis bola tersebut? Ya, sudah kita sebutkan tadi adik-adik ya. Ini bola voli, ini bola basket, ini bola sepak. Manakah bola yang mempunyai massa paling besar? Nah, massanya yang paling besar berarti bentuk bola yang paling besar juga. Itu massanya yang paling besar adik-adik. Bagaimana dengan volumenya? Tentunya volumenya juga untuk yang sebesar itu untuk bola yang besar juga. Manakah bola yang mempunyai volume paling besar? Nah, kalau di sini yang paling besar adalah bola basket, otomatis volume yang paling besar dan massa yang paling besar adalah bola basket. Kamu telah mengamati jenis bola di atas tadi. Ayo coba adik-adik, kalau kalian punya bola, kalian bisa memantulkan ketiga jenis bola tersebut ke lantai. Bola manakah yang memantul paling tinggi? Nah, setelah kamu dapat menemukan bola yang memantul kembali paling tinggi, gunakan bola tersebut untuk berlatih memantul dan menangkap bola. Nah, kalian bisa melakukan ini adik-adik, memantulkan bola kepada teman ya, bergantian untuk menangkap bola yang dipantulkan oleh teman. Kalian juga bisa memantulkan bola ke lantai ya. Ini biasanya untuk bermain basket adik-adik. Lalu kalian juga bisa memantulkan bola sambil berjalan. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh adik-adik. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera memperhentikan permainan. Kemudian Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS itu singkatan Unit Kesehatan Sekolah.
Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin itu terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Beni ini menolong Udin ya adik-adik sangat terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman yang sama menolong teman atau orang lain? Nah, kalau kalian punya, coba kalian ceritakan ketika kalian menolong orang lain. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 3, tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.